Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PGSD 2A memenuhi tugas mata kuliah pedagogik dengan dosen pengampu Pak Afri Mardiko dengan anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Perdana Hilal, NPM 006 dari mata kuliah pedagogik kelas 2A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatul Hidayati, NPM 008, kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosina Linda, NPM 023 PGSD 2A. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nurmalasari, NPM 039 dari kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Fitriani dengan NPM 045 dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Levi Eksapani dengan nomor NPM 049 kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah wadah atau mediasi untuk mengembangkan diri dan membangun karakter diri melalui berbagai kegiatan edukasi, baik program kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pendidikan. Menurut Muhammad Surya, menjelaskan bahwa lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu, sehingga individu turut terlibat dan memengaruhi perkembangannya. Nah, di sini ada macam-macam lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah lingkungan keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap anak diajarkan pendidikan kehidupan sehari-hari, di mana orang tualah yang berperan dalam proses mendidik. Mereka diajarkan sopan santun, beretika, tolong-menolong, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah berpengaruh kepada perkembangan peserta didik, di mana guru berperan dalam proses mengembangkan sikap, watak, etika, dan mental dari peserta didik untuk berperilaku secara terdidik. Sekolah juga merupakan pusat pendidikan di mana kita diajarkan untuk berperilaku secara terdidik dan menumbuhkan intelektual pada diri manusia. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat berpengaruh karena masyarakat yang baik akan berdampak kepada sekolah, karena masyarakat memegang peran untuk membuat lingkungan sekolah yang tentram dan damai. Manusia merupakan makhluk sosial di mana kita saling membutuhkan dan terjadi timbal balik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada fungsi lingkungan keluarga terhadap pendidikan. Fungsi lingkungan keluarga terhadap pendidikan ada 5 poin. Yang pertama, pengalaman pertama pada masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Yang kedua, ada fungsi lingkungan sekolah terhadap pendidikan. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, spesialisasi, artinya sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial. Yang ketiga, ada efisiensi, sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan harus dilaksanakan secara efisien. Yang ketiga, ada fungsi lingkungan masyarakat terhadap pendidikan, sebagai tempat pengembangan sikap sosial, di mana kita diajarkan untuk bersosialisasi terhadap sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, strata sosial, dan kekuasaan. Poin yang D ada peran lingkungan pendidikan. Poin yang pertama ada peran lingkungan keluarga. Yang pertama, memelihara dan membesarkannya. Di sini diartikan sebagai orang tua yang harus merawat anaknya sehingga anak tersebut dapat hidup dengan baik. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatannya. Yang ketiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat. Yang kedua, ada peran lingkungan sekolah.
peran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melakukan pendidikan, bimbingan, latihan, pengajaran, serta arahan kepada peserta didik untuk membangkitkan potensi yang dimilikinya, tentu sangat memengaruhi terhadap perkembangan peserta didik. Menurut Hurlok, dalam Syamsu Yusuf, sekolah merupakan faktor penentu perkembangan kepribadian peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada peran lingkungan masyarakat. Peran lingkungan masyarakat diantaranya, yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan. Yang ketiga, masyarakat menyediakan tempat pendidikan. Yang keempat, masyarakat menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.